Saya dari kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum lanjut, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Kusuma Permana dengan NIM 20130111061 dan teman saya Niwayan Cindi. Perkenalkan, nama saya Niwayan Cindi Widya Puspitarini dengan NIM 20130111012. Perkenalkan, nama saya Nimade Kresti Surasti dengan NIM 20130101026. Baik, yang pertama, pengertian ruang metrik secara umum. Sebagai ilustrasi, sebelum sampai kepada pengertian ruang metrik secara umum, dapat ditinjau ruang Euclides R⁻2 dan R⁻3. Misalkan, A, X1, X2, dan B, Y1, Y2. Maka jarak antara titik A dan B adalah D sama dengan akar dalam kurung X1 dikurang Y1 kuadrat ditambah dalam kurung X2 dikurang Y2 kuadrat. Demikian pula dalam R⁻3. Misalkan C, X1, X2, X3, dan D, Y1, Y2, Y3. Maka jarak antara C dan D adalah dalam kurung X1 kurang Y1 kuadrat ditambah X2 dikurang Y2 kuadrat ditambah X3 dikurang Y3 kuadrat kurung tutup pangkat X. Pangkat 1/2. Selanjutnya untuk ruang R⁻N, konsep jarak dapat diperluas. Misalkan X sama dengan X1, X2, X3, sekian-sekian, Xn, dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3, sekian-sekian, Yn. Maka, D sama dengan mutlak atau norm X min Y sama dengan sigma XI dikurang YI pangkat 2 kurung tutup pangkat 1/2. Jika X, Y, Z titik di R⁻N dengan menggunakan sifat-sifat norma, maka diperoleh yang pertama, mutlak X min Y lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X min Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan Y. Yang ketiga, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Dan yang keempat, mutlak X min Y lebih kecil dari sama dengan mutlak X min Z ditambah mutlak Z min Y. Norm X min Y dinamakan jarak atau metrik titik X ke Y dalam R⁻N. Dengan demikian, ruang Euclides R⁻N merupakan ruang metrik yang ditimbulkan oleh norma dalam R⁻N dan dapat dituliskan dengan simbol dalam kurung R⁻N, D. Next. Definisi 2.1.1. Diberikan himpunan tak kosong. Fungsi D yang menunjukkan X cross X menuju bilangan real yang memenuhi syarat dx, y lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap xy elemen X. dx, y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. dx, y sama dengan dy, x untuk setiap xy elemen X, dan dx, y lebih kecil dari sama dengan dx, z ditambah dz, y untuk setiap x, y, z elemen X yang disebut sebagai metrik atau jarak pada X. Selanjutnya, himpunan X dilengkapi oleh suatu metrik D ditulis dengan cara dalam kurung X, D disebut ruang metrik atau metric space. Selanjutnya, apabila metrik tersebut tertentu atau telah diketahui, maka ruang metrik tersebut hanya ditulis sebagai X saja. Selanjutnya, anggota dari ruang metrik X, D disebut sebagai titik, dan untuk setiap XY elemen X, angka non-negatif dx, y disebut sebagai jarak dari titik X ke titik Y. Next. Contoh 2.1.1. Himpunan bilangan real R yang dilengkapi dengan matriks dx, y sama dengan mutlak X min Y adalah sebuah ruang metrik. Ruang metrik ini disebut ruang metrik biasa.
Saya ulangi, ruang matriks ini disebut ruang metrik biasa atau usual metric space. Contoh 2.1.2, diberikan himpunan tak kosong X dan didefinisikan sebagai D sama dengan X cross X menuju bilangan real dengan DX, Y, di mana 1,X tidak sama dengan Y dan 0,X tidak sama dengan, 0,X sama dengan Y. Bisa ditunjukkan bahwa X, D ruang metrik. Ruang metrik ini disebut sebagai ruang metrik diskret. Bukti, untuk aksioma 1, untuk X sama dengan Y atau X tidak sama dengan Y, menggunakan DX, Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk setiap XY bilangan X. Elemen X. Sehingga dengan menggunakan metrik, kita mendapatkan DX, Y sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y. Untuk aksioma kedua, dx, y sama dengan 1, x tidak sama dengan y, dan 0, x sama dengan y. Sama dengan 1, y tidak sama dengan x, dan 0, y sama dengan x, sama dengan dy, x. Untuk aksioma ketiga, jika x sama dengan y, maka dx, y sama dengan dx, x, sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan dx, z ditambah dz, x. Untuk setiap x, y, z, bilangan elemen dari x. Jika x tidak sama dengan y, maka berlaku x tidak sama dengan y, tidak sama dengan z. Atau x tidak sama dengan y, sama dengan z. Sehingga berlaku dx, y sama dengan dx, z, sama dengan dz, y sama dengan 1, atau dx, y sama dengan dx, z sama dengan 1, dan dz, y sama dengan 0. dx, y sama dengan 1 lebih kecil dari sama dengan dx, z sama dengan 1 ditambah dz, y sama dengan 1 untuk setiap x, y, z elemen x, atau dx, y sama dengan 1 lebih kecil dari sama dengan dx, z sama dengan 1 ditambah dz, y sama dengan 0 untuk setiap x, y, z elemen x. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 2.1.3. Koleksi semua fungsi kontinu bernilai real atau bernilai kompleks pada A, B dinyatakan dengan C, A, B untuk setiap Fg elemen C, A, B. Didefinisikan dengan D, F, G sama dengan sub mutlak Fx kurang Gx dengan X elemen A, B dan F, G sama dengan sigma Fx min Gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Dapat ditunjukkan bahwa C, A, B merupakan ruang matriks terhadap D, demikian pula terhadap delta. Selanjutnya pembuktian. Diberikan F, G, H, elemen C, A, B. C, A, B merupakan ruang matriks terhadap D. N1 sama dengan D, F, G sama dengan sub mutlak Fx min Gx dengan X elemen A, B lebih besar atau sama dengan dari 0. Sebab mutlak Fx min Gx lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen AB. Selanjutnya, D, F, G sama dengan 0 sama dengan jika mutlak Fx min Gx sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B. Sehingga F sama dengan G. N2, karena Fx min Gx sama dengan
M2 karena mutlak fx min gx sama dengan mutlak gx min fx untuk setiap x elemen a, b, maka df, g sama dengan dg, f. M3 karena mutlak fx min gx lebih kecil atau sama dengan dari mutlak fx min hx ditambah mutlak hx min gx untuk setiap x elemen a, b, maka dfgx sama dengan sub mutlak fx min gx dengan x elemen a, b lebih kecil atau sama dengan dari sub mutlak fx min hx dengan x elemen a, b sama dengan df min h plus d h, g. Selanjutnya, ruang matriks. Teorema 2.1.1. Jika D1, D2 masing-masing matriks pada himpunan X, maka X, D dengan D sama dengan D1 plus D2 ada suatu ruang matriks. Pembuktiannya, untuk setiap X, Y, dan Z elemen X, maka dipenuhi M1 yaitu D X, Y sama dengan D1 X, Y ditambah D2 X, Y lebih besar atau sama dengan dari 0. Sebab D1, X, Y lebih besar atau sama dengan dari 0. D2 X, Y lebih besar atau sama dengan dari 0 sebagai konsekuensi dari D1, D2 masing-masing matriks pada himpunan X. M2, jika Dx, Y sama dengan D1, Dx min Y, X. M2, jika Dx, Y sama dengan D1, X, Y tambah D2, X, Y sama dengan 0, maka D1, X, Y sama dengan 0. D2, X, Y sama dengan 0, berakibat X sama dengan Y. Sebaliknya, jika X sama dengan Y, maka Dx, Y sama dengan Dx, X sama dengan D1, X, X tambah D2, X, X sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 1. M3, Dx, Y sama dengan D1, X, Y ditambah D2, X, Y sama dengan D1, X, Z tambah D1, Z, Y tambah D2, X, Z tambah D2, Z, Y sama dengan D1, X, Z tambah D2, X, Z tambah D1, Z, Y tambah D2, Z, Y sama dengan Dx, Z tambah Dz, Y. Selanjutnya ada ruang pseudomatriks. Definisi 2.2.1 diberikan sembarang himpunan tak kosong X. Fungsi Dx kali X adalah R. Untuk memenuhi sifat-sifat matriks, kecuali sifat Dx, Y sama dengan 0. Jika dan hanya jika X sama dengan Y, maka X, D disebut ruang pseudomatriks. Contoh 2.2.1 adalah, misal X, Y elemen R didefinisikan D, X, Y sama dengan mutlak X kuadrat tambah Y kuadrat, dapat ditunjukkan bahwa R, D adalah ruang pseudomatriks. Jika S adalah himpunan semua barisan yang konvergen dan lim X adalah lim Xn sama dengan U, lim Y sama dengan lim Yn sama dengan Pi, maka Dxn sama dengan mutlak U min Phi. Maka S, D adalah ruang A
pseudometric. Baca sampai mana? Oh, masih. Selanjutnya ada bola ruang matriks. Definisi 2.3.1. Diberikan ruang matriks X, D untuk sembarang A elemen X dan konstanta R lebih besar dari 0. Himpunan A, NR, A sama dengan X elemen X dengan D, X, A lebih kecil daripada R. Disebut persekitaran atau neighborhood titik A dengan jari-jari R. N pangkat R, A sering pula disebut bola terbuka atau open ball dengan titik pusat A dan jari-jari R. Sedangkan SR, A sama dengan X elemen X dengan D, X, A lebih kecil daripada R. Disebut luasan bola atau sphere dengan titik pusat A dan jari-jari R. Yang C, N pangkat R, A sama dengan N pangkat R, A gabungan SR, A. Disebut bola tertutup dengan titik pusat A di R. Selanjutnya contoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh C2.3.1. Nah, diberikan ruang metrik dalam kurung R, D dengan titik D, X, Y sama dengan mutlak X min Y untuk sembarang A elemen R dan konstanta real R lebih besar dari 0. Bola terbuka, luasan bola, dan bola tertutup berturut-turut adalah N R A sama dengan X elemen R berbanding D X, A sama dengan mutlak X min A kurang dari R sama dengan A min R, A plus R. SR A per NR A sama dengan X elemen R berbanding D X, A sama dengan X min A kurang R sama dengan A min R, A plus R. NRA sama dengan NR kali A gabungan SR A sama dengan X elemen R berbanding D X A sama dengan mutlak X min A kurang dari atau sama dengan R sama dengan A min R, A plus R. X. Yang selanjutnya yaitu contoh A yaitu NR F sama dengan G elemen G A, B berbanding D F lebih kecil dari R sama dengan G elemen C mutlak A, B sama dengan sub X elemen A mutlak B mutlak F X min DX kurang dari R. B yang B yaitu SRF G elemen C mutlak A, B berbanding D G, F sama dengan R sama dengan G elemen C mutlak A, B berbanding sub X elemen A, B Fx G X min Gx sama dengan R. Nah, untuk G yaitu NR F sama dengan NRF gabungan SRF sama dengan G elemen C mutlak A, B D F kurang dari atau sama dengan R sama dengan G elemen C A, B sub X elemen AB Fx min Dx kurang dari sama dengan R. Nah, next. Nah, ruang metrik kompak definisi 2,2.4.1. Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris Cauchy di X konvergen di X. Bukti, ambil Xn sembarang barisan Cauchy di A, karena AX maka Xn berada di X. Karena X lengkap maka barisan Xn konvergen ke X elemen X.
Selanjutnya, karena xn barisan di A, maka titik x limit dari A karena A himpunan tersebut, maka x elemen A jadi barisan Cauchy xn konvergen di A. Ini mengakibatkan A, D ruang metrik lengkap. Next. Definisi 2.4.1. Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris Cauchy di X konvergen di X. Diberikan X, D suatu ruang metrik, definisikan bahwa A subhimpunan dari X terbatas jika dan hanya jika terdapat bilangan positif M sehingga D X, Y kurang dari M untuk setiap X, Y elemen A. Jika A terbatas didefinisikan diameter dari A sebagai diam A sama dengan sub X, Y, D, X, Y elemen D, D, X, Y jika A tidak terbatas, ditulis A lambang tidak terbatas. Next. Definisi 2.4.3. XD suatu ruang metrik himpunan subset dari X terbatas total jika diberikan elemen lebih dari 0 terdapat sejumlah hingga himpunan A1, A2 sampai AN di X dengan diameter AK kurang dari EK sama dengan 1, 2, 3 titik sampai N sehingga A komplement UNK sama dengan 1 AK. Definisi 2.4.4 ruang matriks X, D disebut kompak apabila X, D ruang metrik lengkap dan terbatas total. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan tulisan di PowerPoint. Akhir kata kami ucapkan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Santi.